Secepat kilat, demikian ilustrasi atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas 2 kasus tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta surat dakwaan atas nama Hasto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta terjadi pada Jumat 7 Maret 2025. Padahal sehari sebelumnya atau pada Kamis siang jelang sore 6 Maret 2025, penyidik KPK baru melimpahkan tersangka Hasto dan berkas 2 kasusnya ke Jaksa Penuntut Umum JPU KPK. Diketahui, ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa JPU KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk melimpahkan seluruh berkas perkara beserta surat dakwaan terhitung sejak JPU menerima berkas perkara dan tersangka dari penyidik. Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta diakui langsung oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto serta Johannes Tobing selaku kuasa hukum Hasto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat sore 7 Maret 2025. Bahkan Johannes mendorong berkas perkara Hasto setinggi sekitar 1 meter menggunakan troli dari dalam Gedung Merah Putih KPK hingga menuju mobil yang terparkir di jalan luar area gedung. Ya, jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut sudah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal menunggu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Ya, mudah-mudahan semua lancar lah. Pak, kenapa pelimpahan kasus Hasto itu cepat sekali Pak? Cuma sehari tiba-tiba kemudian. Ya, jadi sebenarnya kan masalah cepat, ya, mungkin orang bilang istilahnya cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu, tidak juga. Gitu. Semua sudah melalui proses tahapan dan dianggap sudah selesai. Dan satu lagi kan penyidik masih punya tanggung jawab terhadap satu tersangka yang sudah ditetapkan pada saat itu bersama-sama dengan hakim. Oleh karena itu, ini dituntaskan, maka fokus berikutnya adalah persiapan untuk penanganan. Pak, izin, apakah KPK juga masih akan mendalami atau menjadikan petunjuk sejumlah analisa publik yang viral, katanya kasus HM ini berkaitan soal adanya petinggi mantan petinggi MA, kemudian berkaitan dengan Saprudin Temenggung, berkaitan dengan segala macam, bahkan sempat membongkar pentingnya Harum dalam kasus ini, dalam BLBI katanya keterkaitan tukar barter kasus. Ini bisa ditanggapi nggak? Apakah ini bisa jadi petunjuk KPK untuk mendalami semua itu? Ya, sebentar lagi kan ini akan memasuki masa persidangan, pemeriksaan di persidangan. Nah, di proses persidangan nantinya kalau memang itu terungkap semua dan bisa menjadi sebuah fakta gitu berdasarkan keterangan dari para pihak nanti yang dihadirkan, nah tentu ini bisa dikelola oleh pihak penuntut. Apakah menjadi sebuah laporan perkembangan dari proses persidangan yang didapatkan saat itu atau hanya sekedar informasi saja, gitu ya. Oke, sambil ngomong Bang, Bang, hari ini sudah dilimpahkan ya Mbak? Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke Jaksa Penuntut Umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oh, ini berapa tebal ini Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya gitu ya Bang. Ini untuk 2 perkara berarti? Untuk 2 perkara. Untuk 2 perkara, oke. Dengan Abang siapa? Saya dengan Johannes Tobing. Oke, makasih Bang ya. Ya. Kalau untuk agenda sidang perdananya udah ketahuan? Mungkin kita lihat lah, mungkin minggu ini kali ya. Minggu depan ya. Tebal juga itu.
saksi-saksi meringankan nantinya. Ya. Sudah lagi sedang kita siapkan. Oke. Ya, terima kasih ya, Bang, ya. teman-teman ya. Ya. Selain itu, pelimpahan Hasto sebagai tersangka dan berkas perkara Hasto dari penyidik ke JPU pada Kamis 6 Maret 2025 juga dilakukan KPK secara sembunyi-sembunyi. Sebab sebelum dan setelah pelimpahan terjadi, KPK menyembunyikan keberadaan Hasto dari sorotan para jurnalis dengan membawa Hasto dari dan ke rutan KPK dengan melewati pintu belakang gedung merah putih KPK. Padahal selama ini, KPK biasanya membawa tersangka dari dan ke rutan KPK saat sebelum dan setelah pemeriksaan atau saat sebelum dan setelah pelimpahan selalu melewati pintu dan lobi depan gedung merah putih KPK serta tersangkanya dilihat langsung oleh para jurnalis. Saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini perkara Mas Hasto sudah dilakukan penyerahan tahap 2. Jadi berkas perkara dilimpahkan dari penyidik ke, artinya dalam waktu yang dekat perkara ini bisa dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, Mas Hasto membuat satu pernyataan menolak tindakan kegiatan ini karena ada hak-hak yang kami sampaikan terkait dengan permohonan agar supaya terhadap ahli diperiksa terlebih dahulu, termasuk diantaranya saksi yang menguntungkan, tetapi itu diabaikan oleh pihak penyidik karena menurut penyidik surat permohonan kami itu belum sampai kepada penyidik, sementara antara penyidik dan penuntut umum sudah bersepakat bahwa berkas perkara dianggap lengkap. Itu yang dan terhadap ini kami sampaikan keberatan Mas Hasto tadi. Kemudian yang kedua, saya kira ini perlu juga diketahui, kami tadi turun secara bersama, tapi nampaknya Mas Hasto tidak dibawa melalui pintu depan. Saya tidak tahu ada apa. Ya. Apakah memang ada sesuatu yang tidak disebutkan, atau saya pikir ini sesuatu yang baru buat saya, sebab selama ini setiap orang selesai tahap 2 akan selalu diajak keluar bersama-sama dengan termasuk dengan penasihat. Saya kira ini yang perlu diketahui ya. Dan tentu yang kami khawatirkan adalah bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan oleh untuk mencegah supaya putusan pra-peradilan tidak terjadi, supaya permohonan pra-peradilan kami bukan. Ini saya kira kalau ingin betul mereka lakukan, ini adalah satu bentuk pelecehan secara sengaja terhadap ya, satu tindakan yang menurut hemat saya untuk ke depan penegakan hukum kita dan bicara hukum kita ini akan seolah-olah akan mereka lupakan, bahkan akan dikesampingkan ya demi sesuatu yang tidak jelas, atau paling tidak kalau dalam perkara ini seperti kami selalu katakan bahwa demi mengesahkan kriminalisasi terhadap Hasto ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ini ya, terus terang saya berharap bahwa KPK tidak gegabah menyerahkan berkas perkara, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.